bila ada tidak menyakiti. Itu enggaknya sifatnya kalau dalam perempuan yang memberi pelajaran. Sebagaimana kita boleh memukul kepada anak bila mana dia tidak sholat, boleh memukul tapi bukan pukulan yang keras, menyakitkan atau yang melukai, tapi pukulan yang berupa takdim, berupa pelajaran. Sama istri, sama orang lain pun, umpamanya sama teman bisa harus bisa dulu, saya nggak mau berteman dengan dia, itu harus hajron jamilah gitu. Ya boleh, tapi harus hajron jamilah. Artinya kita tidak mau bertemu dengan dia tentu dengan tidak ada apa menyakiti. Itu ada sofun jamil. Kita kadang-kadang memaafkan, itu masalah kita sama sesama. Ada kan memaafkan, sofhan jamilah, itu memaafkan. Ada sofhan yang tidak jamilah. Kalau sofhan jamilah kita memaafkan tapi tidak mencela. Bila kita memaafkan tapi mencela itu ada itu. Memaafkan itu namanya bukan sofhan jamilah. Ya, kemaafkan tapi jangan sekali-kali lagi itu kamu tuh nggak, wah ya itu bukan sofhan jamil itu. Ancam ya. Tapi jangan sekali-kali lagi. Ya malah nah itu bukan sofhan jamil. Kalau sofhan jamil ia memaafkan udah selesai, memaafkan ikhlas, tidak ada hitam. Ngundat. Terus ada sobron jamilah. Sobron jamilah artinya kita sabar, tidak pernah nyabak, tidak pernah dikeluhkan oleh orang oleh siapa. Tahu bahwa saya itu dibohongi, didolongi, tapi diam saja udah. Tahu udah dia gayanya seperti itu, umpamanya gitu tuh. Dia bohong, dia apa udah nggak pernah, udah terima aja lah. Nggak pernah diceritain. Itu namanya sobron jamilah gitu. Udah tahu kita dibohongin, terima di depannya mah, tapi diceritain nomor saya dibohongin. Wah, itu bukan sobron jamilah itu. Kakak mau. Tadi bulan jamilah. Sarohan jamil itu tadi. Ada sarohan jamilah, ada hajron jamilah, ada sofhan jamilah, ada sobron jamilah. Itu dalam Al-Qur'an gitu. Terus masalah tadi apa? Nangis ya? Nangis. Pengen dihitung nggak? Pengen Pitu. Langit 7, bumi 7. Pertama buka itu buka uhaya. Buka karena malu. Itu terjadi karena li Adam alaihi salam. Itu buka haya. Nabi Adam waktu itu apa? Disuruh jangan memakan buah khuldi. Akhirnya memakan. Habis itu semua pakaiannya ditanggalkan semua. Terus akhirnya dia merasa malu, menangis. Itu namanya buka haya. Bahkan mi'atai sana. Itu selama 200 tahun. Hayaan min Allah, karena takut kepada Allah. Itu buka haya. Lalilati. Kedua, wasani buka ul hujlah. Itu buka karena malu. Wa wali Daud alaihi salam baka arba'ina sana. Beliau menangis selama 40 tahun. Buka malu. Maksudnya kenapa? tadi haya malu. Apa hujlah itu? Haya malu ya hujlah. Apa sih ya bedanya tuh? Perasaan. Hujlah yang mana, kalau mana Jawa memalu sih ya. Sama isin. Sama. Nanti dihitungkanlah perbedaannya apa hujlah sama haya. Pokoknya kalau kasusnya Nabi Adam itu tuh kenapa dia haya? Waktu itu dia terbuka auratnya. Ya. Orangnya kalau hujlah itu apa Nabi Daud waktu itu apa dia menghukumi orang yang ada orang punya 109 kambing, ada orang punya satu, pingin yang satu itu direbut, dirampas oleh yang punya 90 kambing. 9 ini bener enggak? Kata Nabi Daud ya enggak bener, masa kamu udah 99 ada orang punya satu malahan dirampas biar genap, katanya saya 100. Nah kalau menurut tafsir dalam ini kan itu Nabi Daud waktu itu punya istri 99. Dia ada seorang
ada seorang panglima apa ya, panglimanya sangat istimewa istrinya. Itu apa, kalau dalam itunya, kalau dalam pewayangannya itu namanya apa, istrinya yang apa, Rawa. bukan bukan yang menurunkan raja-raja itu. Api-api teh nyawa ya. Tunggul Ametung tuh istrinya siapa? Kenedes. Kendedes. Teu apa. Lah ini perempuan yang bisa melahirkan sang raja. Dan Nabi Daud itu apa, punya istri 99 tapi tidak ada yang unggul. Pas ada orang lain unggul, ini bisa menurunkan seorang nabi. Waduh, akhirnya dia dikawin gitu tuh. Dia dengan upaya seperti itu sangat malu, ditegur oleh malaikat, malu sekali. Akhirnya sampai nangis 40 tahun. Memang istri yang satu itu apa, mengeluarkan Nabi Sulaiman gitu. Jadi memang ada yang namanya pura-pura itu perempuan kendedes lah. Cirinan tinu kitu. Ya ada. Oh. Dalam bahasa ininya mah Can magi. Nah, aya Kalau neangan punya anak itu deui. luar biasa lah. Neangan deui mun kanyahoan cirina mah. bahasa Ardana Rihwan. Ardana Rihwan itu perempuan yang mempunyai keunggulan keistimewaan. Iya. Cerita kandidasi begitu tersingkap teh kurung tina ieu. Iya. Unggul amat tuh kan seperti itu. Iya, bisa. Nah, begitu turun kandidas dari kereta kencana, tersingkap lah, ya dan turun takanya, tinggal itu kan Arok. Makanya kan Arok sangat-sangat terobsesi dengan kandidas tersebut karena dalam budaya Jawa disebutkan wanita yang mempunyai sifat Ardana Rihwari itu akan menghasilkan keturunan yang unggul. Berarti kudu ningali bitis heula. Kurang ke pasar jangan oke. Hayawan tadi. Selamanya itu kan yang Kita enak setar kapang. Perlu euy. HP pareuman. Namanya perempuan apa? Wardana apa? Ardana Rihwari. Ardana Rihwari. Salah satunya seperti Kendedes itu. Nyawa, aduh, ti ayeuna namanya bujangan. Bukannya baru dua ini. Ya. Itu haya yang kedua. Apa buka yang kedua? Ya bukan, tinggal dibedakan saja lah kasusnya. Kasusnya Nabi Adam dengan Nabi Daud. Itu kalau Nabi Daud namanya Hujlah, kalau Nabi Adam namanya Haya gitu. Kasusnya seperti itu. Sama-sama malu lah. Kalau mana Jawa mah ya mana Indonesia mah mananya malu. Bukan ngomongin tidak tahu malu. Alah nu bitisna hurung neangan ah. Memperbaiki keturunan ya Mia. Lampu. Nih. Pencet. Terus yang ketiga al-buka khauf. Buka khauf. Takut apa, nangis karena takut minanar. Itu takut karena takut minan, seperti kita ada tahu ceritanya batu nangis gitu tuh. Kenapa kamu nangis? Ada masa saya menangis karena dalam Al-Qur'an waquduhan nasu wal Hijarah. saya takut gitu tuh, karena jadi saya menangis. Itu khauf minanar. Ya kita kalau takut minanar ya berarti namanya khauf yang ketiga. Terus yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat al-buka min haibatillah. Tak nangis karena apa? Hebah Allah adalah bukaul anbiya. Itu bukaul anbiya. Mulai keladin ana alaihi min nabiyyin, itu bukaul anbiya. Kita takut karena hebahnya Allah. Itu namanya buka hebah min haibatillah. Terus yang keberapa? 5. Yang kelima. Yang kelima buka usyok. Buka karena Rindu. ya, iya, rindu. Bahwa Syuaib alaihi salam. Itu yang terjadi kepada Nabi Syuaib alaihi
alaihi salam. Itu buka syawm. Yang keenam, tadi yang kelima ya. Iya. Yang keenam buka fautut to'ah, nangis karena tidak bisa menjalankan ketaatan. Seperti kita waktu terjadinya waktu itu sahabat perang itu perang Tabuk, perjalanan jauh perlu pembekalan yang banyak. Ada sahabat pingin perang banget tapi tidak punya bekal, akhirnya dia menangis. Itu namanya buka fautut to'ah. Dan yang ketujuh itu buka khilah, nangis sandiwara. Waduh. Itu Ya. seperti terjadi kepada ikhwatu Yus. waja'u abahum isya'ai. Ya pun itu buka khilah. Apa khilah itu? Kebohongan, rekadaya, tipu daya lah. Itu buka khilah itu yang ketujuh.